pasang. Oke, fine. Nah, untuk rumah koplingnya di sini menggunakan punya ZX. ZX ini ini baru bro, baru ya. Ini ZX, dia pakai per ya, jadi lebih mantap sih, insya Allah lebih awet juga. Oke, kita pasangin ya. Ini plug and play ya, kalau pakai punya ZX sama aja, nggak ada yang dirubah. Tuh ya kan, nggak ada yang dirubah kan, tuh masuk kan. Oke, kalau pakai punya ZX ini dia kelebihannya insya Allah lebih awet ya, karena bagian belakang sini dia pakai per nih, nggak pakai karet. Kalau pakai karet kan, karena ini kan tempat kupling pasti kena benturan terus ya, itu pasti lambat laun pasti karetnya akan madet. Tapi kalau per dia akan main terus, insya Allah main terus, karena ini per ini hasilnya panjang nih, panjang sekitar, misalkan ini kita ukur misalkan 5 mili, ini aslinya per ini panjangnya 8 mili ya. Jadi di press, ditekan segini, kuat ini bos, kenceng bener ya bos ya. Ini kita pasangin. Oke, fine. Untuk plat geseknya ini pakai KTT ya, KTT yang ini yang berpori-pori gini nih, yang bolong-bolong apa ya, coak, KTT yang coak ya. Nah, jadi kalau coakan ini dia insya Allah bisa nyimpen oli di coakannya. Ini lengket bos, lengket ini. Ya biasanya ini pakai KTT. Oke, fine, mantap nih ya. Lihat tuh, ada pori-porinya bos ya. Kalau yang original dia polos, ini yang orinya ini polos. Ini pakai KTT. Terus kampas dan pernya pakai punya Daytona. Nah, ini Daytona ya bos ya. Kita pasangkan bos, Q gasken. Nah, ini plat kampasnya kita kasih oli dulu bos ya, kasih pelumasan. Ini kita pasang kampas yang kecilnya. Terus pasang plat gesek nih yang tipis, biar koplingnya lebih halus. Mantap. Kita pasang KTT nya bosku, dia lebih lebar juga, udah gitu berpori, mantap ya. Tuh kalau sampai mau pakai itu nggak apa-apa, silahkan. PNP nggak dirubah ya, ini bagian ini plat gesek. Oke, fine. Kita pasang titik di sini sama dalam situ. Ini titiknya, ini titiknya. Yes, mantap. Mantap bosku. Lapin dulu olinya. Kita kasih pelumasan dulu. Oke, fine. Baru kita kencangkan. Oke, untuk belah sini udah fine semua ya, nggak ada yang mengganjal, udah oke semua. Tinggal pasang bos-bosan. Nih bos-bosannya, pasang dulu. Ini satu, ini satu. Mantap. Oke, langsung kita pasang tutupnya ya, baknya. Oke, sambung nanti bagian area sebelah sana sama area atas. Untuk seal water pumpnya kita ganti bos ya, karena ini udah bocor tuh ya, kita ganti. Kalau untuk batangnya sih bagus ya, kita ganti aja nanti sealnya, seal water pumpnya, seal water pump, seal oli, ganti semua ya, biar sekalian mantap kondisi fisik seal water pumpnya. Kita copotin
pakingnya diganti juga nih. Oke bos ya. Nah ini untuk water pumpnya udah oke bos ya. Ini udah mantap lagi tuh, berat ya. Kalau yang masih bagus dia muternya berat. Oke, tinggal kita pasangin di mesinnya bos. Nah ini bapaknya ini, abangnya request pakai baut ini ya. Oke, saya turutin. Ini kita pasangin. Kuy. Nah oke bos ya, udah nempel, tinggal kita pasangin baut-bautnya dong. Nah ini bos ya, ini udah terpasang. Tinggal ini nih, ini baut satu ini nggak bisa dibuka nih. Udah muter tapi keras banget. Udah tak kasih WD dulu biar meresap ya. Nanti baru kita coba lagi. Oke, baru kita pasang area membran dah. Ini bagian ruang bakar udah tak kasih pelumasan ya dalamnya ya. Dalamnya udah ada pelumasan. Udah oke. Nah ini untuk baut tanamnya ini diganti semua ya bos ya, baru ini semua ganti baut tanamnya nih. Ini baut tanam semua. Oke, kita pasang dulu ya bos ya. Kita kasih pelumasan dulu. Lalu kita pasang ya. Nah ini kan ada yang panjang ada yang pendek nih baut tanamnya di crankcase. Nah ini yang panjang di atas, yang pendek di bawah. Nanti kita kasih umur 12 atasnya ya, double. Pokoknya kalau yang permukaannya tumpul itu dia di atas. Permukaannya nih, ini runcing permukaannya ya. Ini di bawah, ini tumpul di atas ya. Itu mau di crankcase mau di blok sama aja ya, kayak gitu. Dan ingat yang untuk sebelah kanan ini itu dia pakai bos ya. Nanti dipasang bosnya, jangan sampai enggak dipasang. Udah pasang baut tanamnya 4. Terus ini untuk nutup lubang ini ya, ini kita pakai baut 10. Ini pendek ya, ini pendek banget ya. Ini kita kasih lem dulu biar dia nggak kendor, takutnya kendor copot nanti. Ini jangan terlalu panjang ya, kalau terlalu panjang nanti kesana bablas deh. Tapi ya nggak apa, dia nanti nandok apa bahasanya itu ya, mentok nanti dia di crankcase ujung. Oke, kita kasih lem biar lengket. Kita pasangin bro. Oke, kita kencangkan. Wah mantap bro ya. Aduh, trip. Kencang bener bros ya, kencang ya tuh. Oke, jadi saya di sini kan kata abangnya yang punya motor suruh dijelasin yang detail ya masalah apa motornya abang ini. Nah sekarang saya mau jelasin masalah oli samping ya, oli samping yang dicampur sama yang pakai pompa ya bos ya. Kalau saya pribadi sih lebih nyaraninnya pakai pompa aja, karena ini udah disetting dari pabriknya, dari Jepang sana udah di reset, udah di ya pokoknya diperhitungkan lah untuk pompanya itu harus kayak gimana. Jadi kan namanya pabrikan itu kan bikin mesin itu kan pasti dicoba dulu, ada uji cobanya, nggak langsung dia garap mesin langsung dijual tuh enggak, tapi dia ada uji cobanya berapa tahun gitu kan, ada problem apa, nanti problemnya itu diperbaiki, diperbagus lagi terus ya. Jadi kalau untuk yang dicampur itu kan berarti si olinya ikut sama bensin, jadi dia tergantung dari bensin sampean. Kalau bensinnya boros, oli sampingnya masuk ke mesinnya juga ikut banyak, karena bensinnya masuknya banyak ke mesin kan, jadi oli sampingnya ikut sama bensinnya banyak juga yang masuk. Dan begitu juga sebaliknya, ketika motornya irit, oli sampingnya yang masuk ke mesin juga cuman sedikit ya. Nah makanya nyampurnya harus benar-benar diperhitungkan. Ketika sampai rubah manjat pilot jet, berarti sampai juga harus merubah takaran campuran oli sampingnya ya bos ya. Nah terus juga untuk pelumasan ya, pelumasan itu kalau untuk di motor ya itu sebenarnya sih untuk di mesin bagusnya itu dia tidak terbakar sama sama
api ya, karena dia akan mengganggu proses pembakarannya, dan juga nanti dia akan menghasilkan emisi gas buang yang sedikit apa ya, ngomong kasarnya itu kotor lah ya, jadi asapnya banyak bener gitu, karena si olinya memang ikut terbakar. Kalau yang pakai pompa dia kan bensin sama olinya tidak tercampur ya, maksudnya tidak langsung tercampur dengan bensin, jadi ya tapi tetap dia nanti kecampur, cuman nggak begitu banyak yang dicampur, jadi olinya tetap ya jalan gitu di bagian bawah, cuman buat pelumasan doang. Kalau dicampur dia ikut kebakar ya, memang yang di pompa juga sama aja ikut kebakar, pasti ada yang ikut kebakar, cuman nggak akan sebanyak yang seperti dicampur, dan yang dicampur juga nggak akan semuanya kebakar, pasti akan ada yang tertinggal. Jadi bensin sama oli itu kalau misalkan dicampur itu dibakar, pasti yang akan duluan kebakar pasti bensinnya, olinya pasti ada sedikit yang tertinggal, enggak semua oli itu bakar, enggak itu bos ya. Dan juga kalau ini kelebihan dulu ya, kelebihan pakai pompa itu kelebihannya pertama kita nggak ribet harus nyampur pakai ukuran sekian kan, enggak. Kita kalau misalkan mau mesinnya biar bagus biar awet, tinggal kita pakai olsamnya yang berkualitas, itu udah cukup. Setelah di samping mau diborosin bisa, mau dibikin standar bisa, kalau diiritin ya jangan. Yang penting jangan terlalu boros, intinya standar aja. Kalau oli sampingnya bagus, standar aja. Nah udah gitu juga kalau pakai pompa, ketika engine brake ya, engine brake ngebut turun gas terus aja turun gas. Nah ketika turun gas lama, engine brake ya disebutnya, itu dia si oli tetap jalan ya, pelumasan terus jalan, walaupun di karbu si bensin tertutup, ibaratnya bensin nggak masuk ke ruang bakar, tapi tetap oli tetap jalan terus tetap jalan ya, tetap pompa tetap jalan, karena pompa ini ikut muter ya, karena pompa di sini kan dia koneknya dengan bagian rumahan kupling ya bos ya. Jadi ketika mesinnya muter ya dia ikut muter, di sini tetap muter, jadi tetap dorong oli. Cuman kan ketika gasnya kita turun, si katupnya akan turun ya. Nah ini kayak gini, ketika gasnya turun kan dia akan posisi 0, ini posisi kayak gini. Kalau sampai putar dari sini dia tetap keluar, walaupun nggak begitu banyak ya. Kalau misalkan kita buka baru dia keluarnya banyak, cuman kalau untuk ngatur cepatnya itu dari sini putaran mesinnya. Ketika putaran mesinnya kencang, ini keluarnya cepet, langsung cerut gitu ya. Nah ketika langsung deng gitu, keluarnya cerut nah gitu. Ketika ininya di polin gini keluarnya banyak ya, cuman waktunya tetap segitu, cuman cerut tapi banyak, cerut keluarnya banyak gitu ya. Ketika diborosin gini kita bahasa dia tetap keluar. Kalau yang yang dicampur itu jangan sering-sering engine brake, karena si olinya ikut sama bensin, jadi ketika bensin nggak masuk ke ruang bakar, oli juga nggak masuk ke ruang bakar gitu ya bos ya. Nah udah gitu juga sampai mungkin mikir, lah nanti olinya ini nggak bakal ini dong bang, nggak bakal ikut nggak bakal bisa masuk ke ruang bakar dong, karena dia cuman keluar tapi kan nggak ada gasnya nggak kebuka, otomatis kan nggak ada angin yang masuk. Nah sekarang gini bos, motor sampein dikasih langsam apa enggak? Kalau dikasih langsam, nah ketika langsam itu kan ada maksudnya ada angin yang masuk walaupun cuma sedikit, nah itu bisa buat dorong ini ya, makanya posisi pompanya ada di bawah gini, jadi ketika skepnya nutup tapi ada jarak sedikit, celah sedikit angin buat masuk, jadi dia bisa buat narik ini masuk ke bagian yang harus dilumasinnya gitu bos ya. Kalau untuk yang model campur, ketika langsam kan bensinnya cuma sedikit tuh, masuknya sedikit banget ya, bensinnya masuknya sedikit, olinya aja ikut sedikit, tapi putaran mesinnya tinggi. Contoh kasar saya ini pakai congor ya, pakai mulut ya ngomongnya, maksudnya bukan ngomong ya, ibaratnya gitu, pas ngebut gitu langsung kita turun gas lama gitu kan. Nah itu kan si gasnya ketutup, jadi otomatis bensinnya cuma sedikit masuknya, tapi RPM mesin tinggi terus aja. Nah gitu ya bos ya, jadi pelumasannya pasti akan berkurang. Nah begitu juga ketika kita main gas tinggi, memang dia pasti akan terus terlumasi, tapi asapnya nanti bakal agak sedikit banyak ya gitu ngomong kasarnya. Kalau yang motor Ori Ninja itu kan asapnya tipis ya, hampir nggak kelihatan, bahkan kalau misalnya mesin panas mah kayak nggak ada asapnya aja, paling cuma ketika geber-geber aja dia baru keluar tipis-tipis keluar gitu. Tapi mesinnya aman, nggak ngejim, karena ya udah di reset, udah disetel dari pabriknya seperti itu ya bos ya.
dibikin oli sampingnya irit, terus motornya enak, terus juga efisien ya, terus dia juga ramah lingkungan. Itu biasanya untuk ininya apa, masalah pompa atau dicampur itu balik lagi sama sampean. Kalau saya sih nggak pernah nyaranin untuk dicampur ya. Saya juga udah ngobrol sama yang punya mesin ini, saya udah ngobrol, tapi abangnya ini tetap mintanya dicampur aja karena abangnya ngelihat katanya motor-motor balap, motor road racing itu kan kebanyakan dicampur tapi mesinnya aman-aman aja. Kalau untuk motor kayak gitu itu kan bukan buat motor harian, jadi motor balap doang. Jadi cuman buat main sebentar lah, ngomong kasarnya kita main 2 jam 3 jam, setelah itu kelar udah. Kalau motor buat harian kayak gini kan nggak mungkin kita pakai motor ini cuman dalam jangka waktu sejam 2 jam gitu kan, enggak, tapi untuk selamanya lah kalau ngomong kasarnya, untuk selamanya. Terus juga kalau di motor balap itu nggak ada dia pakai beban muatan buat boncengan lah, apa buat muat apalah, beras lah, apa segala macam gitu kan nggak. Jadi dia beban mesinnya tetap segitu-gitu aja ya bos ya. Kalau di motor harian kan beda, bebannya kadang-kadang banyak di belakangnya, jadi mesinnya berat kerjanya, kadang-kadang ringan enteng bawahnya. Jadi ya itu tadi bos ya, kalau mau diimbangin sama motor balap susah sih. Pokoknya terserah dari sampean ya, tapi kalau saya pribadi nggak nyaranin untuk pompanya dicabut ya, biarin aja dikasih pompa, cuman pompanya dibersihin, oli sampingnya dikasih yang bagus, itu udah jos ya, udah aman. Alhamdulillah kok motor-motor ibaratnya yang pakai pompa juga usianya juga lama-lama kok. Enggak, ibaratnya motor ini pakai pompa paling motornya usianya cuman setengah tahun, setelah itu pasti nanti mesinnya kasar lagi, atau nanti mesinnya pasti ada yang aus, ada yang ngejim. Enggak kok bos, aman kok ya. Motor-motor ini ibaratnya saya ngelihat di kilometernya udah 80 km, 80 km, 80.000 km, ada yang 50.000 km, 100.000 km, di atas 100.000 km juga pernah nemuin ya. Alhamdulillah sih dibuka ya, bloknya nggak parah-parah banget, ausnya sedikit, ganti piston B75 sembuh gitu ya bos ya. Ya berarti kan menandakan pakai pompa juga aman, lebih bagus. Kalau yang dicampur sih saya belum pernah sih secara langsung motor apa mesin Ninja ini saya bikin yang campuran, belum pernah. Tapi ya semoga aja campuran juga awet juga ya, insya Allah awet lah campuran juga. Kalau mau awet lagi bisa sih pakai pompa terus juga dicampur, cuman akan lebih banyak kita pengeluaran buat di oli sampingnya. Cuman nyampur di tangkinya jangan banyak-banyak kalau udah pakai pompa, jangan kayak kita nyampur yang tanpa pompa. Misalkan ngomong kasarnya nih, 1 liter yang tanpa pompa campurnya itu 40 mili. Nah pas kita pakai pompa nyampurnya juga sama 40 mili ya, jangan motornya malah blek-blek nggak mau lari, berat ya bos ya. Nah terus juga kalau pakai pompa kan dia bensinnya itu insya Allah banyak yang murni tanpa kecampur oli, jadi dia pembakarannya akan lebih bagus ya bos, lebih mantap lah gitu. Jadi gimana ya, nggak terlalu sering berbet gitu karena kebanyakan oli. Oke bos, itu untuk masalah inilah. Jadi itu mah balik lagi sama sampean sendiri ya, sama sampean sendiri mau dicampur silahkan, apa mau pakai pompa. Kalau saya pribadi nyaranin pakai pompa aja ya bos ya. Nah untuk mesin ini yang punyanya udah saya jelasin juga masalah pompa itu, dan yang punyanya mintanya udah nggak usah pakai pompa aja, campur aja. Nanti ini kita tutup ya pakai lem porting, ini lubang di sini. Terus juga ini nanti tutup juga nih atasnya nih, karena nanti speedometernya pakai yang digital. Oke bos ya. Oke, sambung bagian apa ya, membran. Bagian membran ini diserahin sama karbon ini lebih keras ya, dia lentur tapi keras, nggak gampang mangap. Kalau yang orinya itu bahan fiber ya, ini Jepang red pulp karbon. Nanti kita setting agak sedikit berat ya. Kenapa kok dibikin setting agak berat sih? Terus juga pakai membran karbon yang agak keras, karena ini kompresi primernya udah tinggi bos. Kalau kompresi primernya tinggi, membrannya lembek, nanti bawahnya enak, atasnya kagak. Nanti motornya atasnya cuman kayak nggak mau jalan gitu loh, kayak yang cuma digas tuh ngut kayak yang nggak mau jalan. Itu dengan catatan RPM-nya belum nyampe maksimal ya, masih ibaratnya 11 gitu, kayak yang udah kosong tarikannya. Itu karena membrannya itu kurang rapet, jadi dia nutupnya agak lambat. Kompresi primernya kenceng, otomatis membrannya nutupnya harus cepet juga dong ya. Nah jadi kita kasih membran karbon ini yang agak keras.
Oke bos ya, langsung kita setting aja membrannya. Oh iya bos, ini nanti kita kasih lem ya bagian sininya nih, kita kasih lem biar kompresi primernya nggak bocor ke area sini nih. Ini udah terpasang ya, udah oke. Cuman ini abangnya karbonnya ini yang tipis banget. Ini punya apa ini, motor apa ya, tuh tipis banget, kurang tebel ya. Ini sama yang standar pun lebih tebelan yang standar, cuma nggak apa-apa, bagus kok, yang penting dia kencang. Oke. Nah ini bos ya, ini membrannya yang karbon tadi ini terlalu lembek ya, lembek banget ini tuh. Ini kayaknya buat basic mesin standaran deh ini. Kalau ini kan mesinnya kompresinya udah padat bawahnya, ini nggak jalan gitu, lembek banget. Nah ini saya ada nih karbon juga, mantap nih, tuh lebih keras. Oke kita tes ya. Ini yang atas pakai yang tadi tuh, yang bawah ini yang punya aku. Tuh. Ya denger ya. Lambat nutup yang ini, kita cek ya, kita cobain. Wih, yang atas yang karbon tadi tuh, ketika kita tutup apa, kita gas kenceng, kita tiup kenceng, dia nggak mau ya. Coba yang ini. Wow, terus ya, dia lebih kuat ya. Jadi saya ganti pakai yang itu semua, yang lebih tebal dan lebih keras. Untuk rasionya ini yang tadi dipasang ya, tadi aku lupa sih nggak videoin tadi nih, abangnya barusan nanyain masalah rasio. Nah ini rasio standar ya, ini punya orang bukan punya aku. Nah punya abangnya ini tuh rasio ini primer ya, ini primer, ini sekunder. Nah jadi rasio primernya ini diganti punya abangnya ini yang 5:6 nya. Jadi kan gini ya rasionya nih. Bentar. Nah gini rasio ya, 1 2 3 4 5 6 ya, rasio ya, 1 2 3 4 5 6. Nah jadi ini gigi 5 yang primer 21 mata, gigi 6 22 mata. Nah punya abangnya ini yang gigi 6 nya, ini yang 22 mata itu diganti sama yang 21. Abangnya udah bawain ya, itu saya nggak tahu rasio punya motor apa, jadi dikasih yang 21 ya, 21. Jadi ini 21, ini 22 yang standarnya. Nah punya abangnya ini 21, ini 21 gitu ya bos ya. Jadi diganti rasionya. Nah terus saya kan sempat bingung nih, kok digantinya malah jadi kecil gigi 6 nya, berarti nanti motornya top speednya kurang dong, karena gigi yang primernya semakin kecil otomatis putaran mesinnya semakin kencang tapi larinya semakin turun, cuman torsinya dapat gigi 6 nya gitu bos ya maksudnya. Jadi dia tuh untuk top speednya, contoh kasarnya nih, ketika giginya ini pakai yang standar 22 itu RPM 11.000 larinya, ini hitungan kasar ya, larinya misalkan 180. Ketika ini diganti 21 mata itu nggak bakal jadi 180 ketika RPM 11.000, tapi kurang lebihnya sekitar 160-an larinya gitu ya bos ya. Nah tapi dia menangnya torsinya kuat gitu loh. Kalau yang standarnya 22 mata ini, dia itu misalkan nih posisi giginya langsung gigi 6, kita betot gaspol sekaligus sampai RPM 11 itu dia mencapai waktu sekitar 10 detik. Nah ketika diganti 21 itu dia mencapai RPM 11 itu dalam waktu cuman sekitar 8 detik gitu ya bos ya kurang lebihnya. Tapi saya ini udah ngomongin sama yang punyanya masalah ini tadi, tapi kata yang punyanya suruh dikasih itu aja, kasih yang 21 aja. Padahal ini motornya kan hitungannya kerakasnya udah gede, terus kompresi primernya udah padat, harusnya kan ini dibikin berat ya biar napasnya panjang, cuman ini malah dibikin kecil. Ya udah, aku yang penting aku udah jelasin sama yang punyanya kayak gini, tapi
yang punyanya tetap maksa suruh dikasih aja yang 21. Ya udah nggak jadi masalah, yang penting saya dari awal udah ngasih tahu gitu kan. Itu ya bos ya, biar nggak ada kesalahpahaman. Ya kalau saya sih gimana, yang penting saya udah ngasih pendapat, ngasih masukan. Nah tapi kalau misalkan sekiranya memang maunya kayak gitu ya nggak apa-apa, saya pasangin. Jadi ini nih diganti 21. Ini kalau sampai nggak percaya, ini sampai hitung aja nih, ini ada 22 mata nih. Kalau sampai nggak percaya, tuh hitung aja, ini ada 22 mata. Nah ini yang gigi 6 nya diganti jadi 21, sama aja diganti pakai yang gigi 5 nih, 21 nih. Cuman dia bukan pakai gigi 5, pakai rasio apa gitu nggak tahu, tapi yang giginya 21. Oh iya, terkecuali motor ini buat main jarak 500 meter, oke lah gigi 6 nya dibikin agak kecil, dikasih gear 21 biar dia tuh nggak seberapa drop pas masuk gigi 6 nya, nggak seberapa turun. Misalkan ngomong pas gigi 5 nih RPM nya 12, pas masuk gigi 6 tiba-tiba seret langsung turun ke RPM 10, kayak berat lama. Nah ketika dikasih 21 itu nanti RPM 12 pindah gigi 6 paling turunnya cuma 1000 RPM. Jadi nanti dari 12.000 langsung turunnya cuma ke 11.000. Nah kalau buat main jarak 500 meter ya oke, bagus, nggak jadi masalah. Saya juga biasanya ngerakit ya kayak gitu. Cuman ini kan buat harian, buat touring motornya, malah buat touring motor ini, kata yang punyanya buat touring. Jadi kalau saya pribadi sih berpikiran ya kurang mantep lah ya. Cuman yang kata yang punyanya memang mintanya kayak gitu, ya kita manut sama yang punyanya lah bos. Oke bos ya. Nah ini ya bos ya, ini udah kita lem bagian olinya. Cuman ini lubang bautnya alhamdulillah nggak kena senggol ya, jangan sampai kena senggol nih. Ini membrannya juga udah kita lem juga. Terus kita pasang ya, pas nanti tapi kalau udah kering masangnya maksudnya. Ininya mana ya? Nah ini intake manifoldnya ya kayak gini, ini pakai yang GeForce katanya. Cuman ya ini mereknya nih di atas. Ini buat karbu, nanti kan karbunya kan pakai 32 ya, 34. Ini Sutco PJ34 ya. Ini karbu lawas ini ya. Di atasnya PJ ini ada PWK sekelasnya ya, itu yang lebih modernnya. Ini yang konsep lawasnya, tapi ini juga bagus. Ini buat masukin di sini. Nah ini ya, intake-nya dikasih yang besar, dia agak naik ke atas. Nanti ya ini saya cowok dulu ya. Tuh saya cowok dulu karena jauh bener nih. Saya cowok, saya nunggu lemnya kering dulu baru saya cowok ke atas ya. Tuh bawahnya udah oke sih, dicowok ke atas. Kalau kayak gini ya percuma dong, di sininya gede dalamnya kecil ya sama aja, yang masuknya cuma dikit. Oke, nanti nunggu lemnya kering baru kita cowok nih segini nih, serit ke atas, buang. Oke bos ya, ini kita pasang bagian piston ya. Ini pistonnya pakai seri B. Ini Jepang ya, pasti Jepang tuh, kebalik ya, tuh Jepang. Ini yang P16 ya bos ya, ingat ini ZX ya, P16. Dan di sini tuh sampai lihat ya, dia sambungan ringnya sejajar dan ketemu lubang bagian busport. Tapi nggak apa-apa karena lubang busport tuh kecil, paling cuma segini nih lubang busport tuh. Kalau saya buka nih ini segini nih. Nah dia insya Allah nggak bakal kebuka ringnya, memang di pabriknya pun kayak gini, sudah diperhitungkan ya. Oke bos ya, terus ini udah ada lubang buat cair oli di pen. Terus bagian sini oke, mantap ya, sip. Tinggal kita rakit. Cabutin dulu ini penghalau debu-debu. Ini gas bahan bakarnya nanti dari sana langsung nyembur ini, cus. Wah gitu ya bos ya. Dan ini kita pertahankan ini ada sudutnya di sini. Ini berapa derajat, ini berapa derajat, kan kalau sampai lihat kan beda antara ini dengan ini, beda derajatnya, pasti beda. Ini sekitar 45 derajat lah ini.
ini ya, sudutnya tegak lurus, ini enggak, ini beda ini. 45 derajat berapa ya, pokoknya ini sudutnya lurus, ini miring. Oke, pasangin dulu perpaknya. Udah kita kasih oli ya, bawahnya udah kasih oli. Pennya udah dipasang dong, nah pasangin gini. Wih mantap bener, presisi bener bos ya, tuh perpaknya jos. Kalau yang kalau sampai pakai yang KW-KW ini dilihat nih di sininya nih, takut nggak presisi bagian sini nih, terutama nih. Oke, fine. Kita lihat bearing bambunya mana ini. Nah ini bearing bambunya pen 16. Oke, fine, mantap. Kita ke bawahin. Oke, kita bloknya 1878 ZX tanpa hasil o-ring ya, langsung kita pasangin. Ini kita kasih pelumasan dulu di transfer besar, transfer kecil, busport semua, terus dinding lindernya biar dia lebih steril, lebih bagus, mantap. Oke bosku, terpasang sudah. Tekan blok silinder, posisikan di titik mati atas dulu. Oke, dari titik mati atas. Ingat ya, palap ini tanda panahnya ke bawah arah knalpot. Pasang buat tanamnya 4, inget ya moncenginnya. Nanti ini pasang buat tanam ini, baru buat tanam knalpot. Oke, mungkin sambung lagi. Tanamnya udah kepasang ya, ini udah kita kasih pelumasan juga nih sebelum kita pasang. Terus kita tinggal kasih sedikit lem di packingnya ya, biar dia lebih kuat ya bos ya. Nggak ada maksud apa-apa sih, cuman biar kuat aja, lebih bagus, lebih kuat. Ini kita kasih bos kanan kiri, jangan sampai lupa. Ini bosnya ada 4 ya, ini 1 2, terus di sini nih 3 4. Kita kasih bosnya dulu sambil nunggu lemnya kering ya. Ingat ya, ini saya kasih lem bukan saya kasih sealer ya, packingnya saya kasih lem bukan sealer. Kalau sealer dia ketika dia kering itu jadi karet, nanti pas kita gencet nanti dia akan apa ya, pada keluar loh, mejret itu apa gimana sih bahasanya, pada keluar. Tapi kalau lem ini insya Allah enggak ya, kalau di lem ya. Ingat ya, lem bukan sealer. Kita kasih lem tipis aja, hampir sama kayak gini nih. Ini kan cat nih ya, kalau kita kasih lem tipis aja. Kalau ini kan bahan pabriknya dia pakai kayak cat gini, teflon gitu ya. Ini tulisan up ini di atas, nanti kayak gini nih masangnya. Nah ini guys ya, tuh. Oke. Nah terus untuk
Headnya ini juga pakai punya ZX ya, karena dia nggak pakai nut. Nih nggak ada nutnya ini, tipis bener, bahkan nggak ada nutnya. Kenapa? Karena nutnya udah ada di sini, di packing ini ya bos ya. Ini pistonnya agak nongol dikit bos. Bentar ya, kalau sampai perhatiin ini pistonnya agak nongol dikit. Nah ya, tuh agak sedikit nongol palanya nih. Ketika sampai packingnya nggak pakai yang kayak gini, ini kan tebel packingnya ini sekitar 0,4 lah kayaknya. Nah ini yang bikin nanti dia agak naik. Terus di sini kan gak ada nutnya juga, jadi ya ini hitungannya ini nutnya. Jadi ketika terpasang tuh kayak gini nih. Nah ini bentar. Nah tuh, jadi nutnya tinggi ya, hampir sama kayak yang ori itu ya. Nutnya tinggi ya, hampir sama kayak yang ori, hampir sama kayak RR New tuh, kayak gini ya nutnya. Siap, laksanakan lemnya. Nah ini ya bos, lemnya tipis banget ya, apa-apa nanti kita pasang bos-bosan. Kita pasang bos di sini nih. Oke, nah ini udah kita kasih bos-bosan ya, sini sama di sini. Yang ini nanti ada nempel di covernya ya. Oke, langsung kita pasangin headnya. Oke bos ya, inget ya, udah kita belum pasang semua di bagian dalam. Udah, insya Allah aman. Oke, mantap bosku. Kencangkan bautnya, ingat ngencenginnya bersilang. Oke bos ya, nanti kita sambung lagi insya Allah besok malam. Kalau siang kayaknya ini nggak bisa kegarap. Ya, ini untuk shock depannya udah kita ganti yang baru ya. Dan ini kan awalnya saya udah ngomong sama yang punyanya, pas dulu tuh pertama kesini abangnya bilang ini kalau direm shock depannya kayak goyang-goyang gitu, kayak nggak enak pakainya. Nah itu penyakitnya dari bagian shocknya. Nah ini shock lamanya itu udah nggak ada teflonnya lagi nih. Ini kan teflon kayak gini nih ya, tuh ini udah nggak ada. Memang kalau nggak dipasang ini, masang silnya lebih mudah ya, jadi bisa langsung masuk kayak gini nih, serep. Kalau ada ini kagak bisa, jadi masang silnya harus di atas di sini ya, kalau misalkan ada teflonnya kayak gini nih. Tapi kalau udah kosong kayak gini langsung bisa masuk kayak Ninja Air. Tapi motornya oleng, nggak stabil ya. Dan sekarang tugas saya itu nyopot ini nih, ada teflon dalam sini, itu harus kita copot dulu, kita keluarin ya bos ya. Ini susah banget nih nyopotin ini, aduh sengsara. Yaudah gampang nanti ya, semoga aja bisa kecopot. Udah gak nyangkut, mantap ya. Udah kita porting, udah gak gantung, tinggal rayan. Udah enak ini. Langsung ini kita rayan dulu ya. Ini baru kita rayan. Ini radiatornya pakai Bepro. Woi, buka di plastik kertasnya, woi, biar dingin. Belum dibuka kertasnya bos ya, nanti dibuka sama abang Jaki, dokter Anda saja Jaki. Air radiatornya pakai engine ice. Ini mantap nih harganya nih. Itu radiatornya pakai Bepro yang gambut ya. Ini udah mantap ya, suara mesin alhamdulillah. Nanti tinggal speedometernya dipasang ya. Biar wangi katanya bos, biar wangi oleh samping badannya. Parah orang ini. Ya biar kita rayan dulu biar enak dulu mesinnya ya. Oke bos, nanti sambung lagi kalau udah beres semua. Ini lagi rayan mesinnya, alhamdulillah adem ya, enak. Kita coba ya, kita belajar kui.
Nah itu dia bos ya, itu kayak gitu ya. Untuk suaranya, belayarannya ya enak ya bos ya, mantap ya. Untuk belayarannya, powernya juga lumayan sih, mantap ya. Nanti mainnya mungkin kita naikin lagi ke 160. Ini sedang sih, cuman terserah sih, terserah dari yang punyanya. Nanti kalau rasanya masih kurang basah kita basahin, tapi menurut saya segini udah pas. Ini udah enak ya bos ya untuk settingannya. Nih, pilot jetnya 62, main jetnya 158 bosku. Udah bos ya, itu udah cukup segitu, udah enak itu. Udah ini agak basah lah. Segini aja ya. Ya, ini motornya udah oke nih, udah enak, udah dicobain semua. Tadi udah dicobain sama yang punyanya. Ini speedo udah oke ya, aktif semua, indikator suhu, terus ininya normal, sennya request pakai Supra. Udah gitu udah kita pasangin pengaman, kalau giginya masuk itu mati dia motor itu. Mati kan? Mati. Ya udah. Motornya. Jadi ya yang tahu cuma yang punyanya, tak kasih tahu yang punyanya. Ini sok belakangnya ganti ya. Tuh mantap. Terus apalagi yang berubah dari sini? Oh ya ini sama EWP, electric water pump. Terus pakai tabokan karbu ya. Karena gede banget karbunya, nggak mungkin bisa pakai yang standar ya. Pakai box filter susah. Jadi pakai tabokan karbu aja yang punyanya. Ya udah kita manut ya. Ini udah oke ya. Nah kita dengerin hasilnya setelah sekian lama. Tadi udah cobain yang punyanya, nanti kita dengerin dari yang punyanya gimana. Oke bos ya, udah mantul. Udah kita coba sebanyak 60 km. Nah kita tanya nih punyanya, tadi dia udah nyobain. Bang gimana bang, tadi udah nyobain kan motornya? Udah mantap ya. Kurang gimana tuh? Apa yang kurang? Kurang apa ya? Gak ada yang kurang kan, enak ya? Udah enak semua ya? Udah amat, tinggal gas ya? Oke. Oke bos ya, jadi begitu. Oke mungkin cukup videonya, cukup segini aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oh iya, nanti dulu. Ini lampunya pakai lampu luminos. Tuh udah pakai yang beberapa mode ya. Tuh biru, kuning. Mantap. Jadi ya guys ya. Tuh lokasinya ada di sini, bengkelku. Oke bos, mungkin cukup sekian aja videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum. Mau lewat mana? Lewat Bakau. Ya bos ya, motor 2 itu sama ini. Ini bawa spare serpat bekasnya. Kemarin udah dibawain juga spare serpat bekasnya. Tinggal sini nih. Hati-hati bos ya, selamat sampai tujuan.